untuk kita semua, para mahasiswa peserta KKN Universitas Merdeka Madiun yang berbahagia. Kali ini kita berjumpa lagi, baru berjumpa ini ya. Perkenalkan, nama saya Zulin Nurhayati, yang biasa dipanggil Bu Zulin. Saya dosen ilmu komunikasi FISIP Unmer Madiun. Pada kali ini saya akan memberikan materi mengenai pemberdayaan masyarakat. Untuk materi nanti silahkan mahasiswa pada saat saya presentasi, kemudian ada pertanyaan, saya selesai presentasi silahkan pertanyaan diajukan. Kemudian saya nanti akan menyampaikan 2 materi, yaitu teori, kemudian implementasi. Dan beberapa hal yang berhubungan dengan KKN kalian, karena KKN kalian ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Artinya di sini bahwa kalian masih dalam masa pandemi COVID, kemudian program-program KKN yang kalian laksanakan adalah yang bertujuan untuk mengangkat pemberdayaan, mengangkat dampak dari COVID-19. Jadi masyarakat yang terdampak dalam COVID-19 bisa kalian bantu dengan program-program yang akan kalian susun, begitu. Oke. Itu ya sementara perkenalan saya. Lebih lanjut alamat saya Desa Balirjo, Kecamatan Kebonsari, asli saya. Kemudian di sini saya hari-hari masih sekarang sering di Kare karena suami bertugas di Kare, mendampingi di sana, sehingga kalian nanti kalau misalnya ada yang KKN-nya mungkin di Kebonsari ataupun Kare, silahkan nanti saya bisa bantu kalian dari sisi pemerintahan, begitu. Oke, langsung saja saya mulai untuk materi kita, yaitu pemberdayaan masyarakat. Saya share screen materi pertama ya. Bisa dilihat materi saya? Sudah masuk? Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Hah? Sudah. Sudah, oke. Oke, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu keberhasilan pemberdayaan masyarakat ya. Di sini kita membahas mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat desa kita membahas mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Oke, keberhasilan pemberdayaan masyarakat itu dinilai ataupun bisa dikatakan masyarakat itu berdaya ataupun tidak. Itu pertama kita melihat dari kemampuan ekonomi. Kemudian yang kedua kemampuan akses kesejahteraan, dan yang ketiga kemampuan kultur serta politis. Karena apa?
pertama kalau kemampuan ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat itu bisa dilihat bagaimanakah kesejahteraan masyarakat pada saat kalau sekarang ini ya setelah pandemi ataupun pada masa-masa pandemi, kemudian dia terdampak pandemi atau tidak, dan pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang terdampak pandemi sehingga pada sisi ekonomi banyak yang beralih dari usaha ekonomi sesuatu beralih ke sesuatu yang lain. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Kemudian kemampuan akses kesejahteraan ini banyak bantuan-bantuan yang diberikan dari pemerintah ke masyarakat ataupun berbagai program masuk dalam masyarakat, kemudian ada yang tidak mengakses tersebut sehingga terdampak pada saat teman-temannya itu ataupun masyarakat sekitar itu bisa mengakses kesejahteraan tetapi dia tidak gitu. Kemudian yang ketiga, kemampuan kultur serta politis. Nah, kalau kemampuan kultur ini berhubungan dengan SDA ya, jadi sumber daya alam yang ada di sekitar masyarakat, kemudian bisakah di situ memberdayakan sumber daya alam yang ada, dan di sini secara politis banyak juga program-program yang masuk karena politis, misalnya dana bantuan dari dewan ataupun legislatif itu ya yang masuk ke daerah, akan tetapi hal ini tidak bisa merata kadang-kadang karena satu daerah yang dianggap tidak mendukung satu partai politik kemudian tidak diberi program tersebut. Nah, ini terjadi di beberapa daerah dan ini memang terdampak dengan adanya program-program tersebut, misalnya pembangunan rumah tidak layak huni itu juga, kemudian pembangunan yang sifatnya umum gitu untuk fasilitas umum. Oke, kemudian indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat itu yang pertama kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil maupun besar, kemudian terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga, dan kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Artinya di sini bahwa keluarga itu mempunyai keputusan ataupun bisa memutuskan beberapa hal yang terlibat dalam kesejahteraan keluarga mereka dan akhirnya bisa mengambil satu kebijakan ekonomi yang bisa menambah ekonomi dari keluarga tersebut. Kemudian yang keenam, kesadaran hukum dan politik. Nah, ini penting karena apa? Kita ini hidup di negara hukum dan juga Indonesia itu tidak terlepas dari politik yang bebas dan rahasia ya. Artinya semua warga negara Indonesia mempunyai hak berpolitik dan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Jika tidak ada ini juga kita tidak bisa mengukur seberapa keberhasilan pemberdayaan masyarakat di masyarakat. Kemudian keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, dan ini juga didukung oleh jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Nah, di dalam sebuah proses pemberdayaan memerlukan perilaku perubahan atau yang biasa kita kenal agent of change yang berperan sebagai animator ya dalam pemberdayaan. Nah, di sini peran-peran pemberdayaan ini sangat penting dalam sebuah perubahan dalam ekonomi ataupun yang lain. Pelaku perubahan ini mempunyai pengaruh yang besar pada saat mengambil keputusan apakah sebuah pemberdayaan itu terus dilanjutkan atau tidak, karena di dalam masyarakat banyak sekali
hal-hal yang terjadi pada saat pemberdayaan yang sudah dijalankan ternyata berhenti karena beberapa faktor yang tadi ya yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Kemudian dalam perubahan, nah ini yang dimaksudkan nanti seperti kalian sebagai mahasiswa pada saat KKN harus mempunyai jiwa agent of change, artinya bisa merubah sebagai pelaku perubahan. Nah, untuk pelaku perubahan mempunyai beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan fasilitatif. Jadi sebagai fasilitator ya, fasilitator kepada masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan ataupun berkonsultasi dengan kita apa yang menjadi hambatan ataupun yang ingin dilakukan untuk melakukan satu perubahan. Kemudian keterampilan edukasional, artinya kita mempunyai literasi ya, literasi beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan untuk masyarakat. Kemudian keterampilan perwakilan, jadi bisa menjadi satu wakil dalam satu perubahan. Jadi tidak ikut dalam arus-arus yang negatif, tetapi mengalami satu perubahan yang positif dan berkemajuan. Kemudian yang keempat, keterampilan teknis. Artinya kalau keterampilan teknis ini kita perlu melakukan sesuatu hal yang sifatnya itu memang menjadi satu alat untuk menjadi alat perubahan ataupun pelaku perubahan begitu. Oke, kemudian kita masuk dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Ada beberapa hal yang meliputi 6 dalam pasal 6, yaitu yang pertama pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Nah ini biasa dalam masyarakat ya, pelatihan usaha ekonomi itu biasanya UMKM, kemudian pertanian itu ada dibimbing oleh penyuluh pertanian dan perikanan, kemudian perdagangan juga masuk dalam industri dan perdagangan. Ya, kemudian pelatihan teknologi tepat guna. Nah, ini yang pelatihan teknologi tepat guna ini yang paling banyak diminati oleh mahasiswa KKN untuk memberikan satu masukan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan. Jadi pelatihan teknologi tepat guna ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat nanti ya pada saat mereka mempunyai satu hasil ataupun UMKM yang nanti bisa lebih dimanfaatkan dengan teknologi tepat guna. Gitu. Misalnya saya contohkan hasil perkebunan. Hasil perkebunan kemudian di situ nanti diadakan pelatihan teknologi tepat guna perkebunan, hasilnya misalnya coklat, tidak hanya kita menghasilkan coklat saja, tetapi bagaimana supaya coklat ini lebih bervariatif begitu. Nah, ini yang paling banyak minati oleh mahasiswa dalam KKN. Itu biasanya pelatihan teknologi tepat guna. Kemudian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Nah, kalau pada saat bulan Desember ini itu khusus untuk Kabupaten Madiun ini kan mau ada Pilkades. Nah, berarti di sini ada beberapa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk memberi edukasi mengenai bagaimana melakukan satu sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada perangkat pada saat mengalami transisi pada pemilihan Pilkades ataupun pada saat bulan Januari itu sudah selesai Pilkades. Nah, ini masa-masa transisi penyesuaian antara pemimpin yang lama ke pemimpin yang baru. Nah, pada saat
penyesuaian pemimpin yang baru inilah maka nanti akan terjadi beberapa hal yang bisa timbul dalam masyarakat, diantaranya masyarakat akan apakah akan membawa satu perubahan yang positif ataupun negatif. Jadi ada dua. Nah, diharapkan karena ini menyangkut pemerintahan, nanti kita bisa memberikan perubahan yang positif pada masyarakat dengan pemerintahan yang baru. Begitu. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, antara lain kader pemberdayaan masyarakat, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan. Nah, kalau kader pemberdayaan masyarakat desa itu banyak ya, di desa itu banyak kader-kader yang dijadikan kelompok-kelompok ya. Kemudian nanti kader inilah nanti yang membawa program-program desa ke masyarakat. Kemudian kalau kelompok usaha ekonomi produktif itu adalah UMKM yang ada di desa dengan memunculkan produk-produk lokal. Kemudian kelompok perempuan itu banyak, ada kelompok-kelompok perempuan misalnya kelompok wanita tani, PKK, kemudian muslimat, Aisyah, kemudian ada juga yang kelompok-kelompok wanita petani, itu juga ada wanita tani. Kemudian kelompok tani, kemudian kelompok tani ini ada dua, ada kelompok yang mempunyai lahan dan kelompok yang penggarap lahan, gitu ya, buruh, artinya buruh. Kemudian kelompok masyarakat miskin, artinya yang di bawah sejahtera. Kemudian kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain yang sesuai dengan kondisi desa. Nah, ini antara desa satu dengan yang lain ini tidak sama pada kelompok-kelompok masyarakat ini ya, karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kelompok di desa itu disesuaikan dengan wilayahnya, misalnya kalau wilayah itu dekat dengan pantai berarti ada kelompok nelayan, wilayah daerah yang wisata berarti ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Ada beberapa mengenai tingkat keberdayaan masyarakat ya, keberdayaan masyarakat diantaranya tingkat keberdayaan pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar. Nah, pada masyarakat itu kalau terpenuhi kebutuhan dasar itu artinya sandang, pangan, dan papan ya. Artinya yaitu pakaian, kemudian makanan, kemudian tempat tinggal, ini adalah kebutuhan dasar. Kalau masyarakat ini sudah terpenuhi kebutuhan dasar ini, maka dia akan masuk dalam tingkat kebutuhan yang berikutnya. Artinya di sini memang kebutuhan dasar sudah terpenuhi, berarti kelompok masyarakat di sini bisa dikelompokkan masyarakat yang keberdayaannya itu pertama, masuk dalam kategori pertama. Kemudian yang kedua, tingkat kebudayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan. Nah, pada tingkat yang kedua ini, masyarakat memerlukan satu akses yang memang dibutuhkan untuk pengembangan dari kebutuhan dasar tersebut. Misalnya, pengairan gitu ya, pengairan. Nah, pengairan ini kan tidak bisa lepas dari desa yang satu, desa satu saja, tetapi dia akan nge-link ataupun berhubungan dengan desa yang lain. Jadi pada saat membutuhkan satu pengairan, dia membutuhkan pengairan dari desa yang lain. Ada juga
Penerangan juga begitu, kan berhubungan antara desa satu dengan yang lain. Nah, di sini peran dari masyarakat adalah memberikan masukan kepada pemerintah mana-mana saja yang membutuhkan akses tersebut, begitu. Kemudian tingkat yang ketiga, kebudayaan ketiga yaitu tingkat yang dimiliki dengan kesadaran penuh berbagai potensi, kekuatan, kelemahan dari masyarakat tersebut ataupun dengan lingkungannya. Jadi dalam suatu masyarakat ataupun dalam satu lingkungan ataupun wilayah itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihan ini yang nantinya akan menjadi suatu khas dari satu daerah ataupun desa. Akan tetapi kekurangan ini akan menjadi satu hal yang nanti bisa diusulkan untuk menjadi program yang nanti membawa masyarakat atau desa tersebut menghilangkan kelemahannya ini, gitu. Jadi memang kenapa pemerintah itu sekarang memberikan peluang kepada masyarakat untuk ber-UMKM ataupun mempunyai potensi dari daerah masing-masing ataupun dari wilayahnya masing-masing sesuai dengan kondisi lokal. Jadi kebijakan lokal untuk memberdayakan masyarakat itu sangat penting. Jadi makanya ada beberapa hal yang perlu dikaji dalam satu wilayah untuk memajukan daerah tersebut dengan SDM dan SDA yang ada, begitu. Jadi kearifan lokal itu sangat penting. Kemudian yang kebudayaan yang keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Nah, pada pemberdayaan yang keempat ini, kemampuan berpartisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat yang tidak aktif ini akan berdampak pada pembangunan di daerahnya. Masyarakat yang aktif tentu saja dia akan mempunyai kemampuan kemajuan yang lebih dibandingkan masyarakat yang pasif, gitu. Kemudian tingkat kebudayaan yang kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Nah, tingkatan yang kelima ini dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program yang sudah dicanangkan. Jadi makanya di desa itu ada Musdus, kemudian Musdes, Musrenbangdes itu ya, Musdes, kemudian Musrembang Kecamatan, terus kemudian Musrenbang Kabupaten. Nah, masyarakat yang aktif kemudian mengikuti musyawarah tersebut, kemudian hasilnya nanti bisa mengawal ataupun mengevaluasi gitu ya. Nah, ini akan membawa pada daerahnya tepat dengan program yang sudah dicanangkan. Jadi kalau masyarakat hanya istilahnya manut-manut saja, itu nanti akan membawa pada dampak kurang adanya inovasi atau kemajuan dari daerahnya, itu. Oke, kemudian saya lanjutkan pada materi yang berikutnya. Bisa disimak ya ini? Bisa disimak materi saya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan.
Saya akan membahas mengenai beberapa masalah implementasi dalam pemberdayaan masyarakat ya. Ya di sini kita perlu tahu dulu, para mahasiswa perlu tahu dulu, sebentar. Kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan pengabdian dan apa yang dimaksud dengan pemberdayaan. Bentar. Ada problem sebentar. Oke, ini bisa disimak ya? Bisa Bisa, Bu. dilihat. Oke. Bisa. Ya. Nah, kita perlu tahu sebelumnya apa yang dimaksud dengan pengabdian dan pemberdayaan. Jadi mahasiswa sebelum kita melakukan pemberdayaan masyarakat, kita perlu tahu bahwa dalam kegiatan KKN itu pada dasarnya ada dua filosofi utama. Yang pertama mengenai pengabdian dan yang kedua mengenai pemberdayaan. Kalau dalam konteks pengabdian, KKN ini merupakan sarana bagi mahasiswa untuk mengabdi pada masyarakat. Jadi KKN dilakukan mahasiswa membantu masyarakat itu tanpa pamrih, itu ya. Sehingga implementasi dari ilmu-ilmu yang diperoleh mahasiswa pada saat kuliah, itu ya, kemudian diimplementasikan kepada masyarakat, jadi ilmu yang ditempuh mulai dari semester pertama sampai akhir, kemudian diimplementasikan pada masyarakat, dan inilah yang dimaksud dengan pengabdian. Jadi ini perlu dilakukan dengan tanpa pamrih atau ikhlas gitu. Ini untuk konteks mahasiswa KKN. Kemudian kalau pemberdayaan itu jelas ya, kalau pemberdayaan itu berarti kita artikan sebagai kegiatan untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya sebagai suatu komunitas. Berdaya di sini artinya bisa melakukan perannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain gitu. Oleh karena itu ya, kesuksesan kegiatan pemberdayaan dilihat saat kegiatan KKN selesai. Itu. Apakah program yang dilakukan, yang diprogramkan kemudian dilakukan oleh mahasiswa KKN itu kemudian diterapkan pada masyarakat berhenti dengan selesainya KKN atau berkelanjutan gitu. Kalau yang dinamakan pemberdayaan itu programnya itu berkelanjutan. Kalau program itu KKN-nya berhenti, programnya juga berhenti, berarti itu belum menyentuh pada pemberdayaan, begitu. Kemudian apa itu untuk pemberdayaan itu tidak ada bedanya kalau kita membicarakan dengan pembangunan ya, artinya di sini pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat dan juga di sini adanya satu pemberdayaan dalam SDM dan SDA. Jadi pada saat masyarakat itu melakukan satu pembangunan ataupun pemberdayaan di sini berarti dia melakukan satu langkah untuk melakukan kemajuan begitu. Nah, kemudian pemahaman mengenai pemberdayaan ini yang perlu dicatat untuk mahasiswa dalam melakukan kegiatan KKN
yaitu pada saat mahasiswa itu menyusun program, ya, pemahaman harus pada saat program itu dibuat itu merupakan satu proses pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat dalam program tersebut. Kemudian program itu memberikan dampak yang positif ataupun kemajuan kepada masyarakat. Dan ini dilakukan berkelanjutan. Jadi ini saya contohkan, misalnya seringkali mahasiswa melakukan program les bimbingan belajar untuk anak-anak ya. Nah, pada saat melakukan program les bimbingan itu menampung usulan dari masyarakat. Memang banyak usulkan oleh masyarakat, kemudian tetapi pada saat KKN itu selesai, program tersebut juga selesai. Nah, itu namanya belum menyentuh pada pemberdayaan. Nah, kemudian pada umumnya kalau kita melihat hanya sisi pembangunan ya, pembangunan kita lebih mengarah pada pemerintah kalau pembangunan ya. Jadi masyarakat terkena dampak ataupun sebagai objek kebijakan dari pemerintah dalam pembangunan. Jadi perencanaan, pelaksanaan program itu dari pihak luar, jadi tidak dari masyarakat sendiri, sehingga makanya kita harus bisa membedakan antara pemberdayaan dengan pembangunan itu berbeda, begitu. Nah, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat saat KKN ya. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat, mahasiswa itu diharapkan bisa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, sebagai seorang fasilitator, mahasiswa harus mempunyai yang pertama kesiapan diri, kemudian kesiapan diri itu maksudnya ya memang sudah benar-benar disiapkan untuk KKN dari sisi fisik maupun psikologis. Kemudian yang kedua, penguasaan metode fasilitasi. Jadi pada saat terjun ke masyarakat, nanti yang mau dilakukan itu apa? Kemudian yang paling penting adalah link and match. Jadi kita bisa mengeling pada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah kota gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan fasilitasi antara masyarakat dengan pihak-pihak yang dikerjasamakan ataupun pemerintah. Kemudian yang ketiga, penguasaan materi. Jadi mahasiswa itu pada saat KKN tidak hanya berangkat dari kampus, kemudian menuju ke lokasi KKN, kemudian di situ melakukan hal yang ingin dilakukan tetapi tidak menguasai materi. Nah, ini jangan. Jadi mahasiswa memang harus benar-benar tahu apa yang nanti dilakukan. Jadi perlu adanya survei ya, survei di daerah mana nanti KKN-nya, kemudian di situ nanti materinya yang mau disampaikan itu apa, itu harus dikuasai. Jadi jangan sampai istilah mudahnya menjadi mahasiswa yang ingah-ingih gitu loh. Artinya kita literasi kita banyak gitu. Kemudian pada saat masyarakat itu bertanya ataupun ada suatu permasalahan, kita bisa memberikan penyelesaian yang baik untuk mereka begitu. Kemudian yang keempat, penguasaan forum dan audiens. Nah, pada saat kita ini terjun ke lokasi KKN ataupun kalau misalnya sekarang ini kita karena masa pandemi sistem kita adalah online gitu ya. Nah, pada saat itu kita meskipun KKN online, kita juga harus powerful, artinya bisa menguasai beberapa kegiatan, dan kegiatan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita tahu siapa saja yang kita jadikan objek program dari KKN kita. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah etika fasilitator. Nah, kalau kita berbicara etika itu adalah suatu hal yang
sangat penting pada mahasiswa ya, pada saat mahasiswa itu datang ke satu desa ataupun mahasiswa itu berhubungan dengan orang sekitarnya karena online kemudian membatasi, apalagi yang diundang itu adalah orang-orang yang terbatas, orang yang terpilih gitu ya. Artinya kita ini sebagai tamu sehingga kita menjadi sorotan dari warga masyarakat. Nah, pada saat seperti itu masalah etika ini akan menjadi penting karena salah satu kunci ataupun suksesnya pemberdayaan masyarakat pada saat mahasiswa itu membantu masyarakat di desa KKN adalah mengenai etika. Karena etika inilah nanti yang menentukan kita itu bisa diterima atau tidak. Kemudian mahasiswa itu bisa terkesan atau tidak dari lokasi KKN. Itu ya pada saat seperti ini. Contoh saja pada saat mahasiswa itu etikanya bagus, sopan gitu ya. Kemudian dekat dengan masyarakat pada saat mereka itu pamit sudah habis masa KKN-nya, ternyata masyarakat itu banyak yang ganduli, banyak yang nangis, banyak yang eee, tidak ingin silaturahimnya itu terputus, bahkan ada juga yang diminta untuk tetap magang di situ gitu ya. Ada juga bahkan yang diambil menantu oleh warga masyarakat situ gitu. Nah ini contoh-contoh yang memang tidak dipungkiri ada di masyarakat dan ini saya seringkali tahu karena beberapa mahasiswa saya KKN itu seringkali terjadi seperti itu, begitu. Nah, kemudian teknik-teknik pemberdayaan masyarakat. Nah, teknik pemberdayaan masyarakat itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembauran, yaitu berbaur dengan masyarakat. Jadi kita itu kalau KKN jangan berpasang kita itu sebagai orang yang angkuh, tapi orang yang harus berbaur pada masyarakat, kemudian menyesuaikan tingkat kesetaraan dari masyarakat. Jadi jangan sampai ada jarak antara masyarakat dengan kita. Nah, pada saat kita itu sudah berbaur kemudian dekat, pada saat kita melakukan sosialisasi, kegiatan apapun, tentu mudah kepada masyarakat, gitu. Kemudian yang kedua, yaitu observasi. Oke. Pada saat observasi, nah observasi ini menggunakan satu pengamatan dari kita ke wilayah pemberdayaan. Jadi kita perlu tahu di situ itu yang perlu diberdayakan itu apa? Apakah SDM-nya atau SDA-nya. Nah, pada saat kita sudah memetakan SDM atau SDA, kita bisa melangkah dengan yang ketiga, yaitu need assessment. Nah, kita perlu melangkah di situ karena apa? Pada saat kita sudah mengetahui kemudian kebutuhan dari desa itu ataupun objek pemberdayaan ini memang membutuhkan satu bantuan ataupun pemecahan permasalahan dalam beberapa pemberdayaan, berarti pada saat itu kita melakukan yang keempat, perencanaan program. Itu ya. Nah, idealnya perencanaan ini dilakukan sendiri oleh masyarakat, akan tetapi pada saat kalau kita ini melakukan KKN, kita bisa membantu menyusun program, kemudian mengasumsikan program gitu ya. Bahkan mahasiswa KKN bisa mengajukan beberapa program yang perlu dilakukan pada suatu daerah yang memang membutuhkan program tersebut. Meskipun nanti masyarakat itu belum tentu setuju, begitu. Nah, pada saat melaksanakan program tersebut, kita perlu melakukan beberapa tindakan yang
pasti, artinya misalnya kita KKN 1 bulan, berarti minggu pertama kita melakukan program apa, kedua apa, ketiga apa, kemudian keempat apa. Nah, pada saat pelaksanaan program minggu pertama, 2, 3, 4, itu kalau bisa dilakukan dengan beberapa program yang berbeda. Dan program itu semakin meningkat, jangan semakin menurun, begitu. Kemudian jelas perlu adanya satu evaluasi di situ. Jadi setiap program langsung dievaluasi. Jadi jangan sampai kita membuat satu program, kemudian melaksanakan, evaluasinya setelah selesai KKN. Itu tidak efektif. Jadi setelah melakukan satu program, langsung kita evaluasi. Nah, pada saat kita masih KKN, kita masih bisa melakukan hal-hal yang hasil evaluasi, misalnya ada kekurangan, berarti perlu kita perbaiki, begitu. Ini dalam pemberdayaan, teknik pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk mahasiswa KKN, ada beberapa prinsip kegiatan KKN yang harus dilakukan oleh mahasiswa, karena kegiatan KKN itu adalah kelompok ya. Jadi ada 5 prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama, prinsip kebersamaan. Jadi apapun yang dilakukan itu harus dipegang bahwa kalian itu adalah melakukan kuliah kerja nyata secara kebersamaan. Jadi jangan sampai tidak kompak gitu. Kemudian yang kedua, prinsip keterkaitan. Jadi antara yang satu dengan yang lain saling terkait. Jadi kegiatannya misalnya dalam satu kelompok itu ada 10, kemudian dibagi per kelompok gitu ya. Nah ini keterkaitan antara satu dengan yang lain, kegiatannya ini saling terkait gitu. Nah kalau misalnya nanti ternyata KKN kita nanti adalah online, kemudian dilakukan secara mandiri, artinya setiap individu, berarti keterkaitan ini kita hubungkan dengan beberapa orang ataupun beberapa individu yang berada di sekitar kita. Jadi yang tidak jauh dengan lokasi KKN kita, gitu. Kemudian yang ketiga, prinsip koordinasi. Nah, prinsip koordinasi ini kalau kita kerja secara kelompok, berarti antara satu dengan yang lain itu jangan sendiri-sendiri. Jadi ada satu koordinasi antara satu dengan yang lain. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, kemudian ternyata melakukan kegiatan sendiri, misalnya ya sudah itu sudah ya. Oke, ya ada sego pecel, ada ketoprak. Ya oke. Ya saya lanjutkan ya. Kemudian setelah prinsip koordinasi, yang keempat prinsip keseimbangan. Pada prinsip keseimbangan, nah keseimbangan ini yang dimaksudkan adalah dalam kegiatan KKN itu ada satu keseimbangan antara program yang berhubungan dengan SDM dengan SDA. Jadi yang kita anggap sebagai SDM itu adalah pemberdayaan masyarakat dalam hubungannya dengan individu. Kemudian kalau SDA itu pemberdayaan masyarakat di luar individu, yang artinya memberdayakan lingkungan. Itu. Ini ada keseimbangan. Kemudian yang kelima, prinsip kaderisasi, artinya di sini bahwa dalam melakukan KKN itu ada satu inovasi yang nanti akan dilakukan oleh masyarakat yang berikutnya. Jadi misalnya sekarang usaha UMKM yang pertama dilakukan oleh orang yang ada di situ, kemudian nanti bisa berkelanjutan pada yang lain. Itu. Ini adalah prinsip kaderisasi. Oke, pada KKN itu biasanya dilakukan teknik
pemberdayaan PRA. Nah, pada teknik pemberdayaan PRA ini merupakan teknik yang banyak digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Di sini melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Jadi tidak kita sebagai mahasiswa melakukan pemberdayaan, tidak, tetapi melibatkan masyarakat untuk ikut aktif dalam pemberdayaan tersebut. Karena apa? Nanti yang mendapatkan manfaatnya itu adalah masyarakat, gitu ya. Nah, dalam prinsip penggunaan metode PRA ini, yang pertama saling belajar. Jadi masyarakat dengan mahasiswa itu sama-sama saling belajar dalam satu inovasi ataupun pemberdayaan tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip keterlibatan. Jadi semua masyarakat terlibat yang terlibat dalam pemberdayaan yang memang berhubungan dengan pemberdayaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, orang luar sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku. Jadi masyarakat tetap dilibatkan sebagai pelaku pemberdayaan. Nah, kita sebagai mahasiswa KKN itu hanya fasilitator saja. Jadi jangan sampai kita yang melakukan pemberdayaannya gitu. Jadi tetap masyarakatlah sebagai pelaku pemberdayaan. Nah, kemudian yang keempat itu ada konsep triangulasi. Nah, di sini ada pengelompokan masyarakat sesuai komunitasnya masing-masing. Karena di sini masyarakat itu mempunyai berbagai macam komunitas ya. Komunitas yang seperti saya katakan tadi, misalnya kelompok wanita tani, kelompok UMKM, kemudian kelompok tani Indonesia, kelompok sadar wisata gitu ya. Banyak sekali kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, dan ini pengelompokan ini itu jangan kita paksakan antara kelompok satu dengan yang lain itu menjadi satu, karena mereka mempunyai pemberdayaan masing-masing begitu. Nah, tugas kita adalah memaksimalkan pemberdayaan mereka begitu. Kemudian yang kelima adalah prinsip keberlanjutan program. Jadi program yang kita berikan ataupun kita usulkan ataupun yang dilakukan oleh masyarakat itu berkelanjutan. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja. KKN kita selesai, programnya selesai, tidak berkelanjutan. Itu namanya berarti belum masuk dalam pemberdayaan. Kalau masuk dalam pemberdayaan, program kita yang kita usulkan ataupun yang sudah dilakukan itu akan berkelanjutan dan bahkan sampai mencapai satu keberhasilan begitu. Nah, kenapa begitu? Karena harapan pemberdayaan masyarakat itu diharapkan yang pertama di sini bisa memberikan satu masukan kepada mahasiswa karena sebagai seorang inovator, motivator dan problem solver gitu. Jadi mahasiswa itu dalam KKN diharapkan menjadi inovator, motivator dan juga problem solver. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman dan keterampilan pada mahasiswa sebagai kader pembangunan. Jadi kalian itu diharapkan dalam KKN itu sebagai kader pembangunan, gitu, pembangunan di daerah KKN itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Jadi ilmu yang kalian peroleh itu bisa diterapkan di masyarakat. Misalnya ilmu pertanian, berarti diterapkan bagaimana memberikan inovasi ataupun kalian sebagai inovator ke masyarakat mengenai pertanian. Misalnya di bidang hukum, berarti memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana melakukan atau mencermati atau melaksanakan hukum yang benar dan baik begitu sebagai warga masyarakat. Sebagai mahasiswa ekonomi gitu ya, misalnya bagaimana
pengembangan ekonomi kreatif, bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana mengelola SDA begitu. Kemudian dalam Fakultas Ilmu Sosial Politik misalnya di situ perlu adanya apa itu misalnya bagaimana mensosialisasikan pemerintahan desa yang baik, kemudian undang-undang apa itu peraturan-peraturan desa ataupun yang lain gitu yang berhubungan. Nah, kemudian kalau teknik misalnya informatika ataupun mesin ataupun yang lain itu juga diterapkan dalam masyarakat bagaimana mengembangkan apa yang berhubungan dengan teknik ini di masyarakat dan inovasi kalian itu sebagai mahasiswa itulah yang dibutuhkan masyarakat. Jadi memang kita perlu kreativitas, juga perlu inovasi, kemudian juga perlu adanya pengembangan gitu. Jadi bukan hanya kreatif mengembangkan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat kemudian dikembangkan di situ, di daerah KKN tersebut. Kemudian yang berikutnya, keberhasilan program kegiatan KKN itu diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kemudian dengan adanya permasalahan dalam masyarakat tersebut, bisa mencarikan alternatif solusinya. Kemudian setelah itu melakukan sosialisasi, komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak yang bisa diajak untuk merealisasikan solusi yang telah dipilih. Jadi kita mengajak kepada masyarakat bagaimana mencari solusi atau alternatif yang baik dalam permasalahan-permasalahan yang ada di desanya, begitu. Kemudian untuk tujuan pemberdayaan masyarakat secara umum, tujuan pemberdayaan masyarakat itu yang pertama adalah memberdayakan dan meningkatkan partisipasi semua unsur masyarakat secara simultan, sinergis, dan sustainable. Artinya di sini program-program yang ada misalnya penuntasan keaksaraan fungsional, pendidikan usia dini, kemudian pendidikan formal non formal, mengenai budaya, mengenai pelestarian lingkungan gitu ya, posdaya gitu ya, semuanya ini dibutuhkan kemudian secara umum kita bisa memberikan motivasi, kemudian memberdayakan bagaimana partisipasi masyarakat supaya program-program tersebut itu tetap terlaksana dan berhasil sampai tujuan atau sampai akhir, begitu. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah kabupaten ataupun kota, lokasi KKN secara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ataupun untuk memberikan umpan balik untuk program KKN yang telah dilaksanakan. Jadi terlihat gitu ya, terlihat aksi reaksi kita pada saat KKN. Dan kemudian hasilnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan inilah nanti yang akan menjadi satu hal yang berguna, kemudian terkenang di masyarakat itu ya seperti ini. Jadi yang memang aksi, reaksi, kemudian hasil gitu ya, outputnya itu ada gitu. Nah, untuk itu perlu kita tahu bahwa dalam satu desa itu ada kelembagaan masyarakat. Di antaranya di sini ada RT, RW, Karang Taruna, kemudian Linmas, kepemudaan, LPMD, BKK gitu ya. Ini adalah mempunyai struktur sendiri-sendiri. Kemudian mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan kalian bisa masuk dari beberapa yang ada di desa. Jadi lembaga kemasyarakatan desa itu umumnya yang ada adalah ini gitu. Jadi RT RW semuanya ini di desa ada. Kemudian kalau misalnya ada yang menambahi itu karena
sesuai dengan wilayah mereka masing-masing. Nah, ini ya termasuk pendukung dari masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa itu yang pertama adanya BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, kemudian Gakpotan, Gabungan Kelompok Tani, KWT, Kelompok Wanita Tani, Poskesdes, Pos Kesehatan Desa, kemudian Dasawisma, kemudian BUMDes gitu ya, kemudian kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, kemudian Linmas gitu ya, kemudian Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau PPKBD. Nah, ini semuanya itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, dan di sini tetap dalam satu lindungan masyarakat wilayah di desa. Jadi masuk dalam struktur desa begitu. Nah, ini salah satu contoh ya, misalnya kita mau pemberdayaan masyarakat di sini, ini ya, ini pemanfaatan limbah plastik ya, limbah plastik, kemudian dibuat keterampilan-keterampilan. Sayangnya ini saya tidak bisa menampilkan banyak ya, misalnya dengan membuat limbah plastik dengan rangkaian bunga, kemudian limbah kayu menjadi pot gitu ya. Kemudian ada juga yang limbah kain bekas gitu ya, entah itu kaos ataupun handuk itu menjadi pot gitu ya, menjadi pot-pot gitu ya. Kemudian bisa juga limbah plastik itu menjadi tas gitu ya. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat, cuma kita membutuhkan inovasi-inovasi dari situ karena semua desa sekarang itu sudah dianjurkan untuk mempunyai bank sampah. Nah, dalam bank sampah itu sudah dipilah-pilahkan antara sampah plastik, kemudian sampah organik, kemudian sampah non organik itu ada. Nah, fungsinya masing-masing. Sampah organik itu nanti menjadi pupuk, sampah plastik menjadi bahan-bahan bekas itu menjadi berbagai macam hiasan ataupun berbagai macam peralatan gitu ya. Kemudian sampah-sampah yang lain mungkin ada yang bisa jual karena kita sudah tidak bisa menggunakan, kemudian ini dijual begitu. Ini adalah penggunaan dari bank sampah. Nah, ini mahasiswa bisa turut serta di sini bagaimana memberikan ide inovasi untuk penggunaan sampah-sampah dalam bank sampah di setiap desa. Kemudian dalam pertanian, di situ ya, di pertanian sekarang ini pemerintah pusat menggalakkan pemanfaatan tanah perkarangan. Nah, mahasiswa bisa masuk dalam pemanfaatan tanah perkarangan ini dalam teknologi tepat guna. Jadi berlimpahnya hasil tanaman misalnya tomat gitu ya. Biar tomat ini menjadi produk yang unggulan, jadi tidak hanya dijual menjadi tomat saja, tetapi bisa menjadi saus ataupun menjadi kurma tomat itu ya, ataupun diubah menjadi bahan-bahan yang lain ataupun sambal yang bisa awet gitu ya. Nah, ini masyarakat membutuhkan itu karena apa? Mereka tahunya itu tomat lebih cepat dijual begitu saja dengan harga yang murah gitu ya. Kemudian berbagai macam hasil-hasil produk misalnya seperti pisang, kemudian mangga, kemudian kacang-kacangan gitu ya. Kan banyak sekali. Kemudian ini bisa diolah menjadi apa, kemudian dengan apa dan bagaimana, kemudian kerjasamanya dengan siapa, ini yang butuh, ini adalah problem solving dari masyarakat dan ini butuh bantuan untuk pemecahan masalah itu. Dan disinilah nanti mahasiswa bisa masuk dalam program tersebut gitu. Saya yakin kalau misalnya mahasiswa kreatif dan inovatif nanti
pemberdayaannya akan tepat yang dipilih sesuai dengan desanya masing-masing. Nah, beberapa contoh pemberdayaan ekonomi di sini, misalnya kalau seperti ini ya, mengadakan pelatihan keterampilan, kursus membuat bunga dari sedotan, kain perca gitu ya, daur ulang gitu ya. Ini kegiatan-kegiatannya bisa salah satu contoh ini contoh ya. Itu. Kemudian pembinaan kelompok anak usia dini ini juga bisa masuk karena yang paling inti kalau dari pusat ini yang paling anjurkan adalah gemar makan ikan untuk anak-anak TK, PAUD gitu ya. Kemudian anak SD dan pelajar juga ibu hamil. Nah, ini berarti kan perlu adanya satu inovasi bagaimana supaya mereka itu tidak mau makan ikan tetapi tidak melihat sebagai wujud ikan saja sehingga mereka tidak bosan. Nah, ini berarti kan perlu ada satu inovasi. Nah, di sini kalian bisa masuk di situ. Begitu. Nah, ini jadi program yang kita lakukan itu bisa ngeling dari pusat gitu ya. Kemudian ngeling provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian ke kecamatan, kemudian ke desa. Dan ini programnya adalah nasional. Jadi supaya kita itu bisa match dengan program desa itu lebih baik kita melihat apa yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke bawah. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita juga tahu kondisi desa ataupun tempat KKN, kemudian kita berinovasi gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memvariatif atau mempunyai ide-ide yang bermanfaat untuk program-program tersebut, begitu. Nah, kemudian kalau untuk pemberdayaan kesehatan itu ya, contohnya dalam hal ini pembinaan posyandu, kemudian gerakan cuci tangan, kemudian wajib ya cuci tangan, kemudian membuat bahan-bahan bekas untuk menjadi tempat cuci tangan, kemudian yang jelas itu kalau sekarang mengenai vaksin semua masyarakat sudah mau, kemudian yang tidak mau itu sekarang sudah lebih banyak maunya daripada yang tidak. Jadi itu gerakannya itu yang sekarang sudah lain, yaitu meningkatkan kesadaran mengenai gizi. Jadi untuk penyetaraan kesehatan dan imunitas dari masyarakat gitu. Nah, sekarang yang paling banyak gaungkan dari pemerintah mulai dari pusat sampai bawah itu adalah mencegah stunting gitu, gerakan mencegah stunting. Nah, di sini berarti kita bisa masuk dalam pemberdayaan kesehatan yaitu bagaimana supaya masyarakat itu mau mendukung program pemerintah untuk mencegah ataupun mengurangi angka stunting. Nah, di sini berarti perlu ada gerakan-gerakan seperti tadi ya, gemar makan ikan, karena makan ikan itu kan salah satu untuk mencegah menjadi anak yang stunting gitu. Kemudian juga beberapa pembelajaran ataupun pemberian sosialisasi kepada ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang menyusui gitu. Nah, pada saat seperti inilah kesempatan mahasiswa untuk memberikan satu pembelajaran kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat itu mau mengikuti anjuran pemerintah dan juga mempunyai program yang pasti, kemudian mau berinovasi, kemudian mau maju supaya stunting ini terhindar dari masyarakat sekitar karena yang kita tahu bahwa angka stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi.
gitu, masih sangat tinggi. Dan juga setiap desa itu masih ada angka stunting gitu. Jadi belum ada yang 0 itu belum ada begitu. Nah ini nanti mahasiswa bisa mengambil salah satu ide di sini. Nah, kemudian kalau pemberdayaan pertanian seperti tadi yang sudah saya ungkap di depan bahwa sekarang ini masyarakat sedang pemerintah itu sedang menggalakkan pemanfaatan tanah pekarangan, yaitu untuk menjadikan keluarga tangguh ya. Artinya di sini tangguh dalam arti ya ekonominya itu tangguh, mempunyai penghasilan harian dari pemanfaatan pekarangan, kemudian juga tangguh dalam gizi. Jadi mempunyai tanaman-tanaman yang bergizi ataupun sayuran, buah, kemudian bisa dikonsumsi oleh keluarga dan tidak sulit untuk menjangkau itu begitu. Jadi tidak hanya menunggu obrok, kemudian tidak perlu ke pasar, tetapi sudah ada di lingkungan rumahnya gitu. Nah, jadi di sini yang bisa dilakukan misalnya menciptakan satu menu gizi yang pemberian pembelajaran dalam penghitungan gizi. Jadi misalnya sayuran di variasi antara satu dengan yang lain sehingga mempunyai nilai gizi yang sempurna ataupun yang cukup. Itu juga perlu ada pembelajaran dari masyarakat. Dan ini menjadi satu problem yang besar dan banyak terjadi di masyarakat memvariasi nilai gizi dari konsumsi sehari-hari itu ini yang paling sulit di masyarakat. Kemudian misalnya penyuluhan pembuatan tabula pot gitu ya. Kemudian penyuluhan mengenai penyuluhan mengenai bank sampah tadi belum ya. Kemudian peningkatan sarana air bersih gitu ya. Kemudian rumah sehat layak huni gitu. Nah, ini artinya di sini masyarakat bisa merasakan bahwa sosialisasi ataupun hal yang diberikan oleh mahasiswa itu menjadi satu pemecahan dari problem yang dialami selama ini gitu. Misalnya mengenai rumah sehat dan layak huni, meskipun rumahnya itu tidak mewah ataupun rumahnya itu biasa-biasa saja, tetapi rumah tersebut menjadi rumah yang sehat itu bagaimana begitu. Jadi supaya rumah itu menjadi rumah yang sehat, bukan rumah yang mewah. Mewah belum tentu sehat dan tidak biasa-biasa saja belum tentu tidak sehat. Nah ini mahasiswa bisa memberikan masukan di sini dan ini salah satu yang menjadi problem dari masyarakat juga ini. Karena kadang-kadang kalau di masyarakat kita itu masih banyak yang satu rumah dengan hewan piaraannya gitu ya. Saking sayangnya dengan hewan piaraannya, kemudian satu rumah dengan hewan piaraannya. Nah, ini perlu ada pemberian pengertian dari masyarakat dan sosialisasi. Kalau kita langsung ngomong secara langsung kemudian mengingatkan gitu kadang-kadang tersinggung karena kita tidak menanggung kehidupan mereka. Akan tetapi kalau yang berbicara itu mahasiswa KKN gitu ya, kemudian penyuluh itu berbeda begitu. Tentu mahasiswa itu masih sangat dihargai di keterlibatannya di masyarakat begitu. Nah, kemudian ini ya produk-produk yang bisa misalnya kalian itu ingin memberikan satu inovasi misalnya pengemasan gitu ya, kemudian dalam membuat logo-logonya, stikernya gitu ya, dan membantu misalnya belum PIRT izinnya, kemudian halal gitu ya. Ini nih bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu mereka. Dan ini sedang marak-maraknya
para pelaku UMKM itu membutuhkan bantuan karena pada saat pandemi COVID itu sedang tinggi-tingginya dan ini baru landai itu mereka banyak yang belum bisa mengurus itu, kemudian juga banyak yang gulung tikar karena beralih usaha dari yang sudah dilakukan selama ini kemudian menjadi usaha baru sehingga menjadi usaha yang rintisan begitu. Kemudian bisa juga memanfaatkan yang ada, pekarangan yang ada. Jadi misalnya seperti pengolahan ini keripik pisang, bote gitu ya. Ini kan sesuai dengan lingkungannya gitu. Jadi misalnya produksinya banyak, berarti perlu dibuat apa begitu. Jadi tidak beli begitu. Oke, kemudian kalau kita berada di daerah wisata gitu ya, bagaimana misalnya kita memberikan satu pembelajaran atau memberikan satu ide, inovasi, bagaimana supaya wisata itu lebih diminati oleh masyarakat gitu ya. Misalnya dengan di daerah wisata itu disediakan beberapa produk yang ada atau hasil dari wisata tersebut sehingga menjadi produk yang khas gitu, yang khas dari daerah tersebut. Nah, ini yang saya contohkan memang ini daerah Kare ya. Ini karena saya punyanya data-data daerah Kare. Ini adalah wisata Kertoembo. Nah, di sini yang salah satu contoh ya untuk pengelolaan wisata misalnya mereka membutuhkan pengetahuan untuk kelompok sadar wisata. Nah, apa yang harus dilakukan kelompok sadar wisata? Kemudian bagaimana supaya mereka itu lebih bisa menginovasi wisatanya sehingga banyak yang datang gitu ya. Kemudian bagaimana mempromosikan produk khas dari daerah tersebut gitu ya. Nah, ini yang saya promosikan, maaf. Saya tampilkan ini adalah Kertoimbo, kemudian air terjun Songo ya ini. Kemudian ini produk kopi gitu ya. Ternyata kemarin ada beberapa yang mau meneliti mengenai kulit kopi menjadi obat-obatan begitu. Nah, ini mungkin mahasiswa punya ide yang lain gitu ya. Yang bisa dikembangkan kemudian bermanfaat untuk pengembangan tersebut begitu. Oke. Itu yang materi yang saya sampaikan. Oke. Dalam beberapa hal dalam pemberdayaan mungkin kalian bisa mengkaji dalam kondisi wilayah. Jadi yang perlu diketahui pertama adalah kondisi wilayah daerah KKN. Kalau misalnya kalian itu KKN-nya itu berada di sekitar kalian saja, artinya kalian KKN di tempat kalian masing-masing, berarti di sini kalian nanti perlu mengkaji apa yang dibutuhkan, apa yang bisa diinovasikan, ide-ide kalian itulah yang nantinya akan memberikan masukan untuk daerah sekitar kalian. Nah, kalau KKN-nya di satu daerah, berarti kalian perlu memberikan satu survei ataupun perlu melakukan survei, kemudian survei ini dikaji, kemudian ini nanti yang langkah-langkah yang perlu dilakukan, berarti kalian bisa menyusun program di situ. Jadi program itu disusun jangan sampai KKN sudah berlangsung beberapa hari baru kalian
nyusun program. Nah, ini kan menghabiskan waktu karena kalian itu kan singkat gitu. Nah, artinya ini bisa dilakukan survei sebelumnya kalau kalian sudah mengetahui wilayah mana yang menjadi lokasi kalian KKN, ataupun misalnya kalian memang di lingkungan rumah karena ini masih masa pandemi ya, berarti kalian sudah mengetahui apa yang diperlukan dan ini nanti yang menghasilkan output untuk masyarakat itu apa begitu. Nah, dari sini karena kalian itu membawa nama alma mater Unmer Madiun, berarti bagaimana supaya apa yang kalian lakukan itu tetap bermanfaat untuk masyarakat, itu adalah buat program yang berkelanjutan. Jadi memang dipakai secara terus-menerus. Jadi tidak KKN-nya selesai, programnya selesai gitu. Jadi itulah yang nanti membawa manfaat pada kalian gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja. Yang bertanya silakan raise hand ataupun bertanya langsung, jangan di chat ya. Silakan yang mau tanya. Halo? Adakah yang bertanya? Ya Bu, saya Laksono dari Teknik Sipil. Mau coba nanya. Ya Bu, saya Laksono dari Teknik Sipil. Mau coba. Ya, silahkan. Iya Bu. Gini, saya memiliki rencana program kerja itu kira-kira di rumah sakit Bu. Kira-kira boleh apa enggak ya Bu? Seperti membagikan masker, terus membantu penyuluhan di rumah sakit seperti itu apakah boleh? Maksudnya itu program yang akan kamu ambil itu program di Iya, rumah sakit begitu ya? iya. Membantu program-program rumah sakit dalam pandemi COVID-19 ini, begitu? Iya benar. Ya. Iya. Meskipun misalnya sekarang ini ya, kalau kita ini memang dalam masa-masa pandemi COVID-19, program yang kita lakukan itu memang sebetulnya sangat banyak dan sangat luas yang bisa kita lakukan. Meskipun ini perlu ada satu pengkajian yang lebih. Memang pada saat pandemi rumah sakit itu banyak membutuhkan tenaga relawan karena sudah kewalahan ya. Nah, pada saat sekarang itu sudah landai, kita menawarkan program untuk rumah sakit. Saya kira juga baik-baik saja dan ini memang satu ide ya, satu ide. Biasanya kan kalau mahasiswa KKN itu di desa. Nah, ini di rumah sakit. Nah, ini nanti perlu ada satu konsultasi ke LPPM ya, karena kalau saya secara pribadi saya tidak bisa memberikan jawaban boleh atau tidak karena ini menyangkut wilayah KKN menyangkut kebijakan dari LPPM gitu. Tetapi pada dasarnya kalau ini KKN-nya secara individu di rumah sakit itu juga sangat membantu dan sangat produktif kalau nanti bisa membantu dalam sisi satu pemulihan pasca meskipun ini belum pasca ya, tapi kan sudah landai. Pemulihan beberapa hal untuk dampak COVID gitu. Jadi memang sekarang ini perlu bantuan dari masyarakat mengenai
pemberian sosialisasi pemahaman mengenai kehidupan new normal. Karena apa? Sekarang ini sudah banyak masyarakat itu yang sudah tidak mau prokes gitu. Padahal kita ini sedang prihatin mau menghadapi apakah gelombang COVID itu nanti akan naik atau turun kan gitu, sehingga ada PPKM tanggal 24 sampai tanggal 3 itu ya. Nah ini bisa masuk sebenarnya Saputro ya namanya. Namamu Saputro. Iya. Itu bisa masuk atau enggak. Nah, kemudian pemberian edukasi ini nanti yang tidak hanya pada masyarakat lingkungan sekitar saja, tetapi nanti bisa ditularkan ke masyarakat yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya edukasi kalau berhubungan dengan rumah sakit, yaitu mengenai tadi yang saya katakan, yaitu stunting, gitu ya, stunting. Karena dampak dari pandemi itu angka stunting di beberapa wilayah itu tinggi, begitu. Nah ini juga bisa masuk. Kemudian kalau pembagian masker itu namanya ini hanya kajian ya Saputra ya, itu bukan merupakan pemberdayaan ya, tetapi itu adalah gerakan gitu, gerakan pembagian masker. Kalau pemberdayaan itu yang sifatnya memberikan masukan yang berkelanjutan, jadi bisa dimanfaatkan berkelanjutan, kemudian bisa dipakai oleh berbagai macam klaster masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat itu saja. Kalaupun misalnya ingin ada gerakan pembagian masker, itu tidak apa itu Kak. Itu kan satu gerakan yang positif juga, tetapi jangan jadikan satu program unggulan gitu. Karena pada dasarnya kalau rumah sakit itu sebetulnya sudah mempunyai program-program khusus, entah itu pada saat sebelum pandemi, masa pandemi, kemudian pasca pandemi, mereka sudah punya antisipasi itu. Akan tetapi pada saat sekarang ini yang paling mereka khawatirkan itu kan gelombang ketiga ini yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu dilakukan kalau mengadakan gerakan sosialisasi itu adalah prokes ya, tetap prokes. Kemudian gerakannya pembagian masker, sosialisasi untuk masyarakat untuk kehidupan new normal gitu. Jadi tetap pada kehidupan yang baru dengan tetap memegang prokes itu bisa dilakukan. Cuma untuk lokasi misalnya melakukan kegiatan KKN di rumah sakit boleh atau tidak itu saya tidak berwenang untuk memutuskan ya, nanti bisa konsultasi ke LPPM. Jadi kalau program ataupun gerakannya saya memberi masukan itu gitu. Kalau berhubungan dengan rumah sakit. Memang rencana rumah sakit atau puskesmas atau mana? Saputra? Pengennya di Sogaten paling. Oh, di Di Sogaten. Sogaten, ya, di Sogaten atau Oh di iya ya, kalau di Sogaten itu berarti Kota Madiun ya, Kota Madiun. Iya, Itu berarti kalau masyarakat nanti yang berhubungan dengan masyarakat yang datang ke rumah sakit atau mengikuti gerakan kegiatan rumah sakit ke masyarakat. Yang kamu pilih mana? iya, Yang ya, masyarakat yang datang ke rumah sakit ya, atau yang datang ke rumah. masyarakat yang datang ke rumah sakit kemudian kamu Ya, beri pembelajaran begitu? iya, Oh gitu, boleh itu kalau gerakannya sih boleh, tapi
Kalau apa untuk lokasi KKN saya belum tahu gitu ya, Saputra ya. Nanti bisa melakukan gerakan-gerakan itu, programnya begitu. Jadi kalau karena kalau kesehatan itu sudah terencana ya, mulai dari pusat sampai bawah itu sudah terencana, mungkin bisa mengikuti program-program yang sudah ada. Nah, itu sudah saya sebutkan di beberapa materi saya tadi. Silahkan nanti apa itu kamu kaji mana yang lebih bermanfaat dan memberikan output untuk pemberdayaan gitu. Oke, mungkin gerakan ya. Oke, gitu ya Saputra ya. Ya. Ya, oke mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Nugroho, Bu. Ya, silakan Nugro. Ibu, mohon maaf ini kami mau semacam penjelasan. Yang pertama, itu kan nanti untuk masing-masing peserta KKN itu DPL-nya akan ditentukan kemudian atau kita memilih sesuai dengan fakultasnya atau prodinya. Iya, itu teknis di LPPM ya, teknisnya itu memang di LPPM, tetapi kalau selama ini itu ya nanti DPL-nya yang menentukan adalah LPPM. Jadi kalian nanti daftarnya KKN itu sudah ada, kemudian nanti yang menentukan LPPM sesuai dengan kuota. Jadi biar dalam satu misalnya kelompok dalam satu kelompok semua fakultas ada. Akan tetapi kalau ini nanti KKN-nya itu adalah individu seperti tahun kemarin karena online gitu ya, berarti kalian tinggal lokasi KKN-nya di mana. Nah, kalau kemarin kan lokasi KKN-nya itu di daerahnya masing-masing begitu. Nah, ini kebijakan di LPPM nanti mungkin akan diberitahukan setelah ini ya, setelah pembekalan mungkin. Saya belum tahu bagaimana jadwalnya dan kalian ini belum ada pembagian di mana individu atau kelompok gitu ya. Halo. Bu. Belum ada, Bu Surin. Oh gitu Belum ya. ada. Oh iya. Berarti nanti kita tunggu infonya. Karena begini, pada dasarnya kalian harus siap sebagai mahasiswa yang sudah menimba ilmu bertahun-tahun gitu ya, sekian tahun gitu ya, harus siap dimanapun ditempatkan dengan siapapun, dengan DPL siapa saja, terus kemudian dengan wilayah yang bagaimana, dengan problem yang bagaimana, individual ataupun kelompok, kalian harus siap gitu. Ini memang pembelajaran mahasiswa itu ada di KKN. Kalau yang perlu kita persiapkan untuk pembekalan itu adalah menyiapkan mahasiswa gitu, menyiapkan mahasiswa dalam berbagai hal tersebut. Jadi kalian memang harus benar-benar siap dimanapun, kapanpun, kelompok atau individu, kemudian situasi apapun, DPL-nya siapapun, gitu ya. Kalian harus siap, gitu. Jadi dibiasakan mandiri dan ini nanti yang mendapatkan manfaat juga kalian sendiri, gitu. Karena apa? KKN ini merupakan implementasi dari beberapa ilmu yang sudah kalian peroleh, kemudian implementasi kalian bersosialisasi ataupun terjun pada masyarakat gitu. Ini ukurannya di situ. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Izin Bu Yulin. Ya, silakan. Saya Pak Muji. Ya. Menyikapi tadi pertanyaan Nugroho, memang dari PPKM kan belum ada pembagian per kelompok, apakah keturunan online.
atau individu atau di wilayah masing-masing belum ada. Akan tetapi dari konsep yang dituangkan kelihatannya juga ada arahnya ke online karena di saat pandemi saat ini kan belum boleh lah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya bergerombol seperti itu. Yang saya tanyakan ini, apabila nanti terpaksa individu atau kelompok kecil, dan kebetulan itu dari kami kan dari Fakultas Hukum. Nah, dari arahan dari pembekalan semua bidang, baik itu pertanian, ekonomi, itu kan dari pembekalan semuanya dituangkan. Nah, kalau nanti kami dari bidang hukum saja, apakah kita juga harus menggarap yang lain atau mungkin secara prioritas yang ada di wilayah tersebut apa yang dibutuhkan begitu ya, Bu Sri? Mungkin minta arahannya. Saya kira itu Iya. saja. Terima kasih. Iya, oke. Dari apa itu kalau seperti yang sudah diutarakan tadi, memang kalau kita melihat pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19, artinya di sini memang masa pandemi, KKN masih dalam masa pandemi, kemudian ini nanti online, kemudian individu ataupun kelompok kecil gitu ya. Kalau dalam satu kelompok kecil, berarti di sini nanti perlu adanya program yang memang dibutuhkan masyarakat, dalam masyarakat. Memang KKN itu saya katakan tadi sebagai fasilitator untuk memecahkan satu problem ataupun memberikan satu pemberdayaan di masyarakat, kemudian memberikan masukan pada masyarakat supaya apa yang sudah menjadi problemnya selama ini terpecahkan ataupun menyelesaikan beberapa program yang belum muncul gitu, melakukan beberapa kegiatan yang belum muncul. Kemudian kalau misalnya program itu memang disesuaikan dengan daerah yang menjadi lokasi KKN gitu. Baik itu online maupun offline. KKN itu adalah melakukan kegiatan yang memang sesuai dengan wilayah ataupun daerah yang menjadi lokasi KKN kita. Jadi ditempatkan di mana gitu ya. Misalnya kalian ditempatkan di daerah wisata, berarti program-program yang kalian lakukan itu akan lebih sangat bermanfaat untuk masalah wisata masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu mendapatkan manfaat dari daerah wisata ataupun bagaimana meningkatkan kinerja Pokdarwis ataupun yang lain. Itu berarti kalau seperti itu lebih bermanfaat dibandingkan program yang lain gitu. Kalau misalnya kalian dari hukum gitu ya, berarti bagaimana cara melakukan satu kegiatan yang berhubungan dengan hukum yang ada di daerah wisata tersebut. Misalnya sosialisasi mengenai hukum kepariwisataan begitu. Itu kan juga bisa, ataupun mengenai undang-undang perlindungan wilayah ataupun daerah yang dilindungi gitu ya, hutan lindung ataupun daerah-daerah yang lain. Nah itu kan bisa masuk gitu, bisa masuk juga. Dan ini merupakan satu tantangan pada mahasiswa bagaimana bisa mengimplementasikan ilmunya dengan kondisi wilayah di masyarakat begitu. Jadi tidak terbatas pada satu pokok permasalahan. Jadi kalau misalnya kalian itu hukum, jangan terpaku pada ilmu hukum kalian saja gitu. Jadi implementasikan ilmu kalian yang kalian punya itu untuk diterapkan pada situasi kondisi wilayah tersebut gitu. Jadi jangan terpaku dalam satu sangkar keilmuan. Jadi yang namanya inovasi adalah bisa mengawinkan atau bisa mengkolaborasikan antara ilmu yang satu dengan yang lain. Kemudian pada saat itu kita bisa membuat satu ide gagasan, kemudian ide gagasan itu diterapkan pada daerah
pada saat kita ber-KKN, kemudian kondisinya itu sesuai dengan wilayah, apa yang program yang kita lakukan itu sesuai dengan wilayah, kemudian bisa bermanfaat untuk wilayah tersebut, begitu. Jadi yang mempunyai nilai guna dan bermanfaat guna, gitu. Itu namanya tujuan KKN sebenarnya kan juga seperti itu, gitu loh. Itu. Jadi meskipun sendiri, tapi kita bisa mengkolaborasikan ilmu yang kita punya dengan penerapan pada daerah-daerah di lokasi KKN kita, gitu. Itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Terima kasih Bu Tulin atas suun. Ya, Salam ya Pak sama-sama. Karno. Semoga paham ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Saya Ya, Doni silakan. dari Ilmu Komunikasi. Oh iya, Doni. Iya Bu, Silakan. bila mana nanti kita disuruh ke daerah masing-masing itu Bu, seperti tempat saya itu untuk warisan bapak-bapak atau ibu-ibu itu untuk sementara ini vakum Bu. Apakah diperbolehkan untuk kita door to door gitu mensosialisasikan apa yang istilahnya kayak bank sampah atau bagaimana gitu? Iya. Gitu Bu. Iya, iya. Artinya tidak berkelompok begitu ya, Doni ya? Iya Ya. Bu. Oke. Kalau apa itu kita masih tema kita saja sudah pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19, berarti bagaimana inovasi kita secara teknis di lapangan gitu ya. Kalau belum ada arisan kelompok karena memang tidak boleh, apalagi masa-masa PPKM, dan kita nanti mungkin setelah masa PPKM itu apakah PPKM itu nanti masih berlanjut atau tidak, kita kan belum tahu. Kadang-kadang pemerintah ternyata PPKM dilanjutkan lagi, berseri lagi gitu ya. Nah ini berarti memang langkah dalam masa pandemi COVID secara door to door itu lebih efektif gitu. Jadi bisa kalian lakukan, bisa Doni lakukan pada saat ingin sosialisasi, ingin memberikan penyuluhan gitu ya, ataupun misalnya diberi pembatasan dalam satu ruang gitu ya. Ruang yang menampung kapasitas misalnya 10-20 orang bisa diberi 10 orang dengan ketentuannya itu kan kapasitasnya 50% begitu. Sebetulnya kalau saat sekarang itu sudah bisa 30%, 20-30%. Akan tetapi kalau kita tidak ingin lebih berisiko, 50% aja lah. Misalnya satu ruangan itu seharusnya 20, ada pengurangan menjadi 10 orang gitu ya. Itu bisa dilakukan. Ataupun misalnya kalau door to door itu lebih baik gitu. Jadi menghindari risiko yang lebih berkelanjutan. Dan yang paling penting untuk mahasiswa kalau melakukan tatap muka seperti itu, artinya door to door berarti kan bertamu ya. Kalau kita melakukan Google Meet atau Zoom dengan masyarakat kan belum tentu masyarakat itu bisa ataupun paham kan gitu. Berarti yang perlu kita jaga adalah mahasiswa harus sehat dulu. Pertama mahasiswa harus sehat. Artinya kalau mahasiswa sehat itu berarti mahasiswa bisa melakukan aktivitas sesuai dengan program kita. Misalnya mau door to door, kalau kondisinya sehat berarti kan tidak berisiko. Tetapi kalau mahasiswa tidak sehat jangan melakukan door to door. Artinya kita bisa melakukan kegiatan yang lain ataupun dengan menciptakan satu produk inovasi yang bagaimana yang nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat meskipun pada saat kita sakit itu belum bisa disosialisasikan begitu. Jadi jangan mengambil risiko gitu. Kalau mahasiswa itu sehat silahkan mau door to door, artinya meskipun hanya flu yang ringan
tetapi kita kan tetap berisiko menulari yang lain gitu. Nah, flu itu pun juga bisa menjadi penyebab terjangkitnya COVID kalau hal itu menurunkan imunitas seseorang kan begitu. Nah, itu makanya silahkan aja dengan syarat sehat gitu ya. Dengan syarat sehat. Gitu ya Doni ya. Ya Ibu, terima kasih. Oke. Oke, ada yang lain? Silakan. Saya Bu Ya, Sofyan Sufyan. Ya, oke. dari Teknik Mesin. Ya. Mau bertanya Bu, soal KKN ini kan temanya menaikkan atau mengembalikan ekonomi dalam setelah masa pandemi kan Bu. Ya. Di tempat saya kan menurut saya tidak terlalu berpengaruh lah soal pandemi ini karena masyarakatnya hanya bergantung pada sektor pertanian Bu. Jadi kayak UMKM apa-apa itu nggak ada Bu. Jadi harus gimana Bu? Maksudnya di daerahmu itu ya, di lokasi tempat tinggalmu itu tidak banyak sebagai pelaku UMKM, tetapi Ya, sektornya pertanian gitu ya. ya Bu. Dan itu pertanian hanya mengelola mengenai padi ataupun ada yang lain? Hanya padi Bu sebagian besar. Kalaupun ada yang lain itu hanya 1 atau 2 kali dalam setahun Bu. Kayak kedelai itu hanya waktu kemarau saja Bu. Terus kemudian adakah pernah melakukan satu inovasi dalam KKN tersebut, misalnya pertanian itu tidak hanya melulu menanam padi untuk meningkatkan masyarakat, meskipun tadi dikatakan tidak seberapa berdampak dengan adanya pandemi karena tidak sebagai pelaku UMKM, tapi tani. Nah, kemudian apakah masyarakat tidak ingin meningkatkan produksinya, kemudian nanti masyarakat lebih meninggikan kesejahteraannya dengan bertani dengan model yang lain gitu. Maksudnya misalnya jangan padi terus, kemudian memperkirakan dengan misalnya menanam lombok ataupun menanam melon atau yang lain gitu, udah ada. Kelihatannya nggak ada Bu. Dari minat warganya kelihatannya juga nggak begitu tinggi Bu. Karena kelihatannya sudah puas dengan adanya pertanian begitu ya. ya. Kemudian saya bertanya, pada saat mereka itu bertani, kemudian dalam sehari-hari mereka konsumsinya untuk belanja di mana? Belanja paling kalau nggak di yang itu loh Bu, yang tukang sayur keliling. Tukang sayur keliling. Berarti tergantung di situ ya? Ketergantungan di situ ya? Ya kalau nggak ke pasar Bu, kan lumayan dekat pasar kecil itu loh Bu. Iya, kemudian pada saat setelah selesai bertanam itu kan mereka berhenti gitu ya. Setelah Ya. bertanam berhenti. Kemudian aktivitas mereka apa? Kalau ibu-ibunya itu paling bekerja di tempat orang kayak bekerja di tempat orang Bu. Ya. Saling gantian itu Bu. Saya paham. Berarti disinilah nanti kamu bisa masuk untuk pemberdayaan. Namanya pemberdayaan itu di sini ya bisa masuk pada waktu luang gitu ya. Jadi misalnya mereka sudah tertarik dengan adanya, sudah puas dengan bertani, berarti pada saat masa-masa senggang mereka itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, untuk pemanfaatan masa senggang inilah kamu masuk untuk programmu KKN gitu. Misalnya kamu
memberikan pelatihan pembuatan teknologi tepat guna dengan penanaman pisang Cavendish ataupun pisang-pisang biasa, kemudian nanti bisa dimanfaatkan produksi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini tidak ada UMKM karena tidak ada pergerakan gitu. Jadi tidak ada yang memulai. Nah, malah justru KKN di tempat seperti ini yang nanti bermanfaat karena ada kesempatan untuk memberikan pelatihan mengenai UMKM gitu. Jadi masyarakat yang monoton ataupun kegiatannya itu begitu terus gitu ya. Ini perlu adanya satu inovasi. Nah, inovasimu untuk memberikan masukan di daerahmu itulah ini yang namanya inovasi dalam KKN. Jadi nilai manfaatnya lebih tinggi gitu. Pada saat mereka luang itu kan mereka tidak ada kegiatan, misalnya kerja ke orang lain, jadi menggantungkan pada orang lain gitu loh. Mereka belanjanya itu juga menggantungkan obrok, tidak mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sendiri kan begitu. Jadi misalnya pembuatan tempe gitu kan juga bisa karena tarafnya kita tidak bisa menyepelekan apalah artinya membuat tempe, tidak. Akan tetapi itu dibutuhkan di daerahmu gitu. Jadi biar tidak mengkonsumsi dari luar sehingga masyarakat itu berdaya gitu. Mereka mempunyai inovasi dan ide untuk mengembangkan pertaniannya. Jadi tidak melulu dengan bercocok tanam, menanam padi gitu loh. Tapi mereka memanfaatkan waktu luang. Jadi programnya adalah memanfaatkan waktu luang, pemberdayaan untuk memanfaatkan waktu luang petani di daerah, begitu. Itu Sofyan. Baik Bu, terima Ya, kasih. oke. Ada lagi? Oke, waktunya ini sudah jam 11 lebih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan. Yang penting pesan saya untuk para mahasiswa ya, karena kalian itu adalah mahasiswa yang membawa nama alma mater dari kampus ya. Jadi jangan sampai kalian itu membuat program asal-asalan. Artinya memang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kalian itu bisa memberikan inovasi di daerah. Jadi ada inovasinya. Jadi tidak monoton itu saja, kemudian kalian itu bisa memberikan masukan yang baik dan memberikan kemajuan pada daerah, apalagi nanti kalau kakaknya di daerah kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, jaga etika. Kalau kita itu bisa menjaga etika, tentu saja kita akan bisa menjaga semuanya, karena kesan dari masyarakat itu ya, mahasiswa itu beretika, artinya beretika dalam masyarakat itu sangat menentukan hubungan kita dengan masyarakat, apalagi hubungan yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, tetap prokes. Jadi jaga kesehatan dan juga jaga protokol kesehatan kita dan juga masyarakat. Ingatkan masyarakat yang tidak prokes. Dan dalam beberapa kesempatan sosialisasikan mengenai prokes pada masyarakat sehingga mereka tidak terlena karena landainya kasus COVID-19 pada saat sekarang ini. Kemudian yang terakhir, semoga apa yang kalian lakukan itu bermanfaat untuk masyarakat dan juga memberi masukan untuk kampus dan untuk kalian sendiri sebagai pembelajaran. Kemudian
kalian juga sukses dan lancar dalam KKN-nya sampai selesai, dan juga sukses dalam studi kalian sehingga lulus dari Universitas Merdeka Madiun dengan memuaskan, dan selanjutnya semoga kalian berhasil dalam segala kegiatan dan akademik kalian, sehingga nanti kalian menjadi orang yang sukses sesuai dengan cita-cita yang ingin kalian tempuh. Amin. Amin. Ya, Amin. itu Amin. ya, amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bu. Ya, sama-sama. Biar melaku.